Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Haji Irmansyah beserta jajaran. Yang kami hormati Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Panji Firgianto SS SIKOM SIP. Yang kami hormati Tebet, Kapolsek Metro Tebet dan Ramil 01 Tebet, Kepala Kantor Perencanaan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Yang kami hormati Dewan Kota Perwakilan Kota Administrasi Jakarta. Yang kami hormati para sekecamatan, para kasih dan kasubag Kecamatan Tebet, para ketua RW, ormas, tim penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Di pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul kembali di ruang pola kantor Kecamatan Tebet dalam acara Musrenbang tingkat Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan pada hari Senin 21 Maret 2016. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Keempat. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana bin azim min jami'il ma'asi waz-zunub taubatan nasuha hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa li azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat yaitu melaksanakan musyawarah kegiatan pembangunan tingkat kecamatan. Perlu kami sampaikan Pak Wakil, Pak Panji anggota DPRD bahwa yang hadir pada pagi hari ini dari semua RW yang ada di Kecamatan Tebet, kemudian teman-teman kasih sektoral, internal, Pak Lurah, kemudian Pak Daramil dan Pak Polsek. Pada kesempatan ini sedikit kami menyampaikan informasi garis besarnya musyawarah bangun tingkat Kecamatan Tebet. Yang pertama, kita sudah melakukan kegiatan rembuk RW mulai tanggal 8 Februari sampai dengan 17 Februari di 79 RW dan menghasilkan 1.345 usulan. Kemudian dilanjutkan dengan musrenbang tingkat kelurahan yang dilakukan tanggal 29 Februari sampai dengan 4 Maret 2016 dengan jumlah usulan 1.342, kemudian diteruskan itu 1.053, ditolak 145, dan usulan terbesar itu di Menteng Dalam 282, mungkin jumlah penduduknya dan wilayahnya. Dan yang terkecil adalah Ngarai Selatan 131 usulan. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan kegiatan musrenbang hari ini, kita telah melakukan pramusrenbang hari Jumat kemarin dengan tujuan kita menyisir usulan-usulan yang disampaikan dari kelurahan, sehingga pada hari ini mungkin tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga kita akan bahas yang ditolak. Nanti yang kita harapkan dari Pak RW dan yang lainnya bisa membantu kita untuk mengkritisi
usulan-usulan ataupun yang ditolak atau yang diterima, nanti kami persilakan dari Pak RW atau yang lainnya. Kemudian tadi tambahan usulan musrenbang lurah itu ada 148 usulan. Total usulan 1.201. Kemudian hasil kelah musrenbang kita, jumlah usulan yang diterima itu ada 1.064 usulan, mencapai 763 miliar lebih. Kemudian dari usulan 1.064 itu kita bagi dua, ada usulan fisik dan ada usulan non fisik. Usulan fisik ini masih mendominasi, mencapai 857 usulan dengan dana 742 miliar lebih. Sementara usulan non fisik itu hanya 207 dan 20 miliar lebih. Kemudian usulan yang ditolak ada 137 usulan, mencapai 106 miliar lebih. Kemudian usulan fisik ditolak ada 105 usulan dengan jumlah dana 105 miliar lebih. Kemudian usulan non fisik yang ditolak 32 usulan, itu mencapai 538 juta lebih. Jadi total usulan kita ada 1.201 usulan dengan dana 870 miliar lebih. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan juga bahwa mungkin ada permasalahan sedikit menyangkut sistem dari musrenbang kita, yang mana di Kecamatan Tebet ini lebih banyak dari kelompok RW dan kelurahan itu ada usulan fisik menyangkut saluran. Nah, saluran di Kecamatan Tebet ini ukurannya kecil sebenarnya, mungkin 60 kali 41 kali 1 meter. Tetapi harga yang ada di sistem itu hanya baru ada satu, yaitu 4,7 juta. Sehingga kalaupun kita masukkan yang kecil dengan ukuran kecil dengan ukuran yang besar, harganya satuannya sama. Sehingga ini harganya mencapai 870 miliar lebih. Harga dengan disesuaikan dengan standar harga dengan ukuran yang ada diusulkan Pak RW, saya rasa tidak mencapai 870 miliar lebih. Kalau kemarin kita hitung-hitung yang mungkin 60 kali 40 kali 1 meter itu 2,2, itu berarti berkurangnya mungkin mencapai hampir separuhnya. Nah, ini mungkin persoalan yang mungkin dari KPO nanti bisa menyampaikan informasi ini kepada teman-teman kita yang menyusun sistem anggaran musrenbang tahun ini. Jadi baru ada satu pilihan, kan? Mau besar mau kecil, kalinya tetap 4,7 juta. Nah, itu salah satu persoalannya. Kemudian ada juga yang belum masuk di musrenbang kelurahan seperti Jalan Supomo. Ini kita berharap hari ini juga bisa kita masukkan, karena ada di Jalan Supomo itu yang tidak ada salurannya, tapi tali airnya ada. Nah, ini perlu mungkin nanti pertimbangan lebih lanjut atau saran dari Bapak semuanya. Dan kalau menurut saya Jalan Supomo ini sudah harus dinormalisasi secara keseluruhan, mulai dari Pancoran sampai Kasablanka, sehingga jalan airnya itu menjadi lancar. Dan kita sudah kantor camat dan polsek itu juga di crossing supaya air dari saluran dari depan Kapolsek itu tidak langsung masuk ke depan rumah sakit Tebet. Nah, ini yang menyebabkan sering terjadi genangan di depan rumah sakit Tebet, termasuk di depan rumah dinas. Kalau ini pun dimasukkan, saya rasa ini
tidak akan terjadi lagi genangan yang ada di Rumah Sakit Tebet. Ini kalau nggak hujan, Rumah Sakit Tebet ini memerlukan perahu karet karena banyak pasien yang perlu kita angkut. Jadi ya usulan kita seperti itu. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak RW atau masyarakat yang bisa hadir pada pagi hari ini, dan selanjutnya tentunya kita mohonkan arahan dari Wakil Wali Kota, anggota DPRD, Dewan Kota, dan nanti mungkin narasumber lain nanti dari Kanpeko. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, dari Dapil 8 ya, Pak Panji Firdianto SS Eskom LSI, terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang saya hormati Kepala Kapenko Kota Mesir Jakarta Selatan, Bapak Hidayat Budiawan. Yang saya hormati Pak Camat Tebet, Pak Marudin. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil Kecamatan Tebet, Bapak Mayor Infantri Iswanto. Dan yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Tebet, Pak Kompol Nurdin. Yang saya hormati Dewan Kota, para lurah, Pak Wakil Camat, kemudian juga para ketua RT, LMK, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala puskesmas, dan yang lainnya. Cukup banyak kalau saya sebutkan satu persatu, ini bisa panjang sekali, mohon maaf. Saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu sekalian. Dan saya hormati teman-teman dari Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Di sini hadir juga para Kasudin, juga kepala kantor dan yang lainnya terkait dengan musrenbang kita pada pagi hari ini. Pertama-tama tentu saja kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Cuaca di luar juga begitu sendu ya, jadi mudah-mudahan ini membuat hati dan kepala kita menjadi lebih dingin, lebih sejuk dalam membahas ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa kita saat ini membuat perencanaan untuk anggaran tahun 2017. Nah, beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang menjadi arahan dari pimpinan dalam hal ini Pak Gubernur dan pimpinan kita pada tingkat provinsi. Bagaimana kita semua pada dasarnya untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Apa saja kebutuhan itu? Sering kita dengar Pak Gubernur sampaikan bagaimana otaknya penuh, kemudian perutnya penuh, dan pendapatan masyarakat juga baik, dompetnya penuh maksudnya. Jadi otak penuh, perutnya penuh, dompet juga penuh. Tapi tentu saja dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang baik maksudnya. Ya, perut penuh juga agak seperti perut saya gendut gitu ya. Kalau Pak Panji kan kata itu bagus sekali, kalau saya agak berlebih nih, bukan seperti ini maksudnya. Tapi penuh dalam pengertian terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kebutuhan gizinya, kebutuhan kesehatannya. Nah, kita berharap semua bahwa konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan. Apa saja aspek kehidupan itu? Yang pertama, aspek kesehatan. Yang kedua, aspek pendidikan. Ini hal yang paling penting sekali Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena memang dua hal ini yang memiliki eksternalitas sangat tinggi. Jadi kalau dia akan bisa produktif, apalagi kita semua akan menyiapkan Jakarta, Indonesia bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan pada saat kita mendapatkan bonus demografi pada tahun 2040. Jadi jangan sampai 2040 itu kita posisinya tidak sehat atau kurang sehatnya, lalu pendidikannya juga tidak baik gitu. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, maka ini uzulan misalnya bencana yang terjadi. Karena tenaga produktif kita itu sangat tinggi, ya. Sementara kita tidak bisa memanfaatkan kelebihan kita itu. Kemudian yang berikutnya adalah pekerjaan
pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga ini pun sangat penting. Keluarga itu betul-betul kita harapkan nanti ke depan semakin harmonis ya. Karena kalau salah satunya masalah gitu ya, entah itu suami, entah itu istri, biasanya produktivitasnya sangat menurun ya, karena tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus. Nah, anak-anaknya juga harus kita jaga dengan sebaik mungkin supaya tidak terkena, katakan saja apakah itu narkoba atau hal-hal lainnya. Ini menjadi perhatian kita. Jadi keharmonisan keluarga sangat penting sekali. Ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan. Nah, hal-hal tersebut sudah kita lakukan pembahasannya pada saat mulai dari Rembuk RW tahun 2016, dan ini merupakan bagian daripada keseluruhan Musrembang di tahun 2016. Tentu saja dalam kita membuat rencana kerja 2017. Memang kebijakan kita di Indonesia, juga termasuk di Jakarta, dalam membuat perencanaan masih dilakukan 1 tahun. Kalau di negara-negara lain itu sudah dilakukan 2 tahun perencanaannya, sehingga dia bisa mengukur perencanaan yang dilakukan memang kalau tidak bisa di tahun ini maka di tahun berikutnya. Dan kalau hal-hal yang diasumsikan pada tahun T+1 itu tidak terjadi, ya maka di T+2-nya itu bisa kita sesuaikan. Tetapi kebijakan kita masih 1 tahun, ya nggak apa-apa ya. Ini yang kita optimalkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi harapannya adalah kita bisa mencapai atau mengimplementasikan apa yang menjadi tema dalam RKPD 2017, yaitu membangun manusia unggul Jakarta. Jadi membangun manusia unggul Jakarta. Jadi manusianya kita bangun, karena manusia adalah yang paling penting dibandingkan yang lainnya. Rumah boleh tidak ada, tapi manusia harus terpenuhi kebutuhannya. Dia harus terpenuhi kebutuhan kesehatannya, pendidikannya, dan yang lainnya seperti saya sampaikan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sekedar merefresh kembali bahwa kita sudah ada pada tahap Musrembang kecamatan, dan setelah ini nanti akan dilaksanakan Musrembang kota yang dilaksanakan di kantor wali kota. Setelah itu Musrembang provinsi, dan RKPD 2017 itu pada bulan Mei. Jadi waktu kita tidak banyak. Oleh karena itu diharapkan dari kita semua untuk melihat satu persatu apa yang diusulkan, apakah sudah sesuai tidak dengan kebutuhan. Jadi ukurannya sebetulnya kebutuhan. Yang lain adalah apakah perencanaan sudah kita buat itu betul-betul juga pendekatannya pendekatan regional. Maksudnya regional dalam hal ini adalah antara satu kecamatan dan kecamatan yang lain. Karena harus nyambung. Jangan sampai nanti dibuatkan mungkin usulan fisik, di sini ukurannya besar, kemudian ini menjadi mengecil. Katakan saja saluran, ya, seperti itu. Jadi harus nyambung. Itu sebabnya pada tingkat kota dan seterusnya pada tingkat provinsi harus kita sesuaikan seluruhnya. Jadi penyesuaiannya antara lain adalah penyesuaian hal-hal tersebut. Kota kita bisa melihat kembali, dioptimalkan kembali, dan sampai dengan pada Musrembang tingkat provinsi. Yang rencananya, kalau saya tidak salah pada saat minggu lalu atau 2 minggu lalu itu Rapim Gubernur yang saya hadir direncanakan pada tanggal 14 April ya, sambil nanti kita menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, dari hasil Musrembang kelurahan yang kemarin, ya keseluruhannya se-DKI Jakarta itu total usulannya adalah untuk Rembuk RW ya 48.475 usulan, jadi cukup banyak. Nah, saya mau coba kepada Bapak Ibu semua menebak kira-kira 48.475 itu berapa sih anggarannya? Kira-kira berapa ya? Berapa? Berapa coba bro? Saluran? 10 triliun. Terus yang lainnya berapa? 2T. Saya akan sebutkan nih. Ya, totalnya adalah 10.995 triliun. Ya, ini udah berapa kali kebutuhan APBN ini ya. Nah, kenapa? Karena ada hal-hal di situ yang memang secara satuannya belum bisa atau belum disesuaikan. Setelah dilakukan validasi, ya, setelah validasi itu seluruh usulannya menjadi 41.112 usulan, di mana totalnya setelah divalidasi menjadi 28,57 T. Jadi berkurangnya sangat jauh. Itu karena persoalan satuan-satuan yang mungkin selanjutnya, apakah Musrembang di tahun sekarang maupun juga yang berikutnya kita harus betul-betul perhatikan.
Nah ini kan proses pembelajaran kembali pada kita semua, karena sekarang ini proses perencanaannya sudah ada penyesuaian supaya bisa lebih transparan, dan tentu saja dilakukan supaya kita semua, khususnya masyarakat, bisa memonitor apakah aspirasi yang disampaikan itu yang diproses dari mulai rembuk RW seterusnya terakomodasi dalam perencanaan di tahun yang direncanakan, dalam hal ini tahun 2020. Usulan kegiatan non template totalnya itu ada 25.809, ya, di mana terdapat juga 121 usulan kegiatan langsung dari masyarakat. Ini hanya sekedar data aja untuk kita ketahui bahwa sekarang ini dengan sistem yang dibuatkan di Bapeda ini bisa lebih cepat kita mendapatkan berapa besar angka-angka yang kita masukkan dalam perhitungan. Untuk perbandingan saja, Bapak Ibu sekalian, perbandingan total usulan hasil rembuk RW dan musrenbang kelurahan, ya, untuk di Jakarta Selatan itu ada pada urutan kedua banyaknya. Ya, kira-kira di sini hasil rembuk RW-nya berapa nih Pak Hidayat? Ini ya, 1.000 lebih ya kira-kira ya, 10.000 ya, 10.000. Yang paling tinggi Jakarta Timur itu hampir mendekati 14.000. Ini hasil rembuk dan hasil musrenbang kelurahan. Kemudian yang berikutnya, untuk total usulan anggarannya hasil rembuk RW dan musrenbang kelurahan Jakarta Selatan itu dia ada pada angka sekitar 13-14 triliun kurang lebih. Yang paling tinggi di sini masih kalau usulannya adalah Jakarta Timur, tinggi sekali sampai dengan 80 triliun ya. Tapi kita lihat nanti dalam prosesnya. Kenapa? Karena intinya adalah ini merupakan kebutuhan kita bersama. Jadi bukan mohon maaf, bukan keinginan. Kalau ingin kita kan besar sekali. Tapi apakah kita butuh seperti itu? Apakah dia terkoneksi dengan daerah sekitarnya, maksudnya dengan kota lain, dengan kecamatan lain, dan kelurahan lain, ini akan dilihat kembali pada tahapan-tahapan proses perencanaan, baik itu nanti pada tingkat kota sampai dengan tingkat provinsi. Bapak Ibu yang saya hormati, hasil penyisiran per kecamatan, hasil musrenbang kelurahan, ya di sini ada beberapa catatannya, masih terdapat usulan hasil rembuk RW untuk disurvei triliun per kecamatan. Di antara lain kecamatannya, Kecamatan Duren Sawit, Jagakarsa, Kebayoran Lama, Pademangan, Pasanggeran, dan Tanjung Priok. Ini kenapa? Karena tadi tiba-tiba muncul keseluruhan total menjadi sampai 10.000 sekian triliun, ya, kaget kita semuanya. Makanya perlu dilakukan disurvei kembali, apakah betul nggak? Apakah itu panjangnya atau mungkin luasannya dan sebagainya, ukuran-ukuran satuan yang digunakan. Kemudian masih terdapatnya usulan-usulan dengan volume kegiatan dan anggaran yang tidak wajar. Nah, ini perlu dilakukan verifikasi, survei dan validasi secara ketat oleh camat dan tim teknis. Jadi saya minta setelah ini Pak Camat dengan tim teknis yang ada di belakang saya ini untuk bersama-sama melakukan survei kembali dan melakukan verifikasi apakah sudah tepat atau belum. Ya, untuk kegiatan non fisik perlu penekanan pada volume dan diwajibkan menyertakan data by name by address. Jadi berdasarkan nama juga alamatnya peserta, ya, by name by address peserta sesuai panduan verifikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu sebagai gambaran saja. Dan kalau tadi sudah saya sampaikan gambarannya, ada beberapa di kecamatan, ya, saya sebutkan saja yang muncul di sini. Kecamatan Duren Sawit itu 1.023 miliar lebih. Kemudian Kecamatan Jagakarsa 2.777 miliar. Wah, ini lumayan juga ini. Kecamatan Jagakarsa. Kecamatan Jatinegara 334, Kaliderasnya 933 dan seterusnya. Intinya adalah semua yang masih angkanya itu terlihat seperti yang tidak wajar perlu dilakukan survei kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang dapat saya sampaikan, dan saya berharap bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini bisa kita lakukan dengan seoptimal mungkin, dan tentu saja mengharapkan masukan dari kita semua, secara khusus dari Pak Panji, anggota DPRD kita, dan juga dari Bapak Ibu sekalian yang lebih tahu bagaimana kondisi yang ada di tempat masing-masing, yang ada di wilayah Kecamatan Tebet ini.
Ya, demikian ada yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lupa tadi yang menyebut sekali lagi nih. Ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi Musrenbang tingkat Kecamatan Tebet tahun 2016 saya nyatakan dibuka. Widianto mungkin sebagian sudah ada yang kenal. Terus kemudian tugas saya saat ini sebagai anggota DPRD DKI perwakilan dari Jakarta Selatan khususnya di Dapil 8 yaitu 5 kecamatan Tebet, Pasar Minggu, Mampang, Pancoran dan Jagakarsa. Tetapi sebagai amanah anggota DPRD maka dua fungsi yang tidak boleh ditinggalkan. Sebagai pimpinan salah satu pimpinan komisi, maka seluruh DKI menjadi tanggung jawab saya, ikut bertanggung jawab. Tetapi secara khusus benar ada di Jakarta Selatan, jadi bukan dapil lagi bicaranya. Ini harus saya jelaskan. Jadi komisi D itu berkenaan dengan pembangunan dan infrastruktur, jadi kerjaannya fisik saja. Alhamdulillah saya punya beban berat apabila di dalam pembahasan anggaran saya selalu memperjuangkan yang namanya pekerjaan fisik, yang non fisiknya kasihan. Sederhana, Bapak, Ibu, Ketua RW atau LMK ini agak sulitan nih Pak Wakil Wali Kota dan Pak Camat berkenaan dengan misalnya keamanan di lingkungan. Tidak pernah terfikirkan oleh kita bahwa kita bayar keamanan semaunya. Mohon maaf, artinya tidak pernah dialokasikan anggaran untuk keamanan lingkungan di RW masing-masing. Contohnya alat komunikasi, terus baju minimal tidak kena hujan atau apa. Jadi jaket segala ini harusnya dimasukkan juga. Jangan isinya pembangunan aja. Bukan saya tidak mau Pak, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itu saudara kita harus berpikirkan itu. Kemudian berkenaan dengan kita marak narkoba. Jadi jangan tugas aparat saja yang keliling gubrak-gubrak cari tempat narkoba, tetapi kita sebagai masyarakat juga, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian ini punya kewajiban. Nah ini apa? Pelatihan Pak, pengarahan, ini nggak ada juga. Terus bagaimana mau menyelesaikan kalau ini tidak ada? Ini kemarin saya sudah secara pribadi minta ke Kepala Kapenko supaya ini diinventarisir kembali di tingkat kelurahan, supaya ini juga masuk bagian pelatihan atau pemberi arahan berkenaan dengan bahaya narkoba. Kalau kita yang udah usia mungkin enggak lah, tapi anak-anak kita, adik-adik kita kan masih perlu perhatian. Semuanya Pak ini 100 biji penting, yang nggak penting yang mana? Jadi ini pelajaran. Saya menjadi prioritas selalu asal lihat Menteng Dalam, karena ada teman saya di sana, Menteng Dalam terus isinya. Sepanjang jalur itu Menteng Dalam aja, tuh bloknya Pak diperbaiki 13.000 sekian Menteng Dalam, nggak tahu udah berapa ribu, belum ada laporan. Kebun Baru juga gitu, tahunya yang mau direlokasi saja, yang mau digusur. Kemarin sudah diukur-ukur, katanya sudah Pak, alhamdulillah begini-gini. Saya sekarang mau minta tanya, mau direlokasi kemana warga itu saat? Karena saya ikut tanggung jawab gitu. Jadi artinya ada komunikasi antara Pamong dengan anggota DPRD. Saya 24 jam HP saya Pak, ya. Tapi agak enakan yang bawah, misalnya nih warga kumpul-kumpul lagi makan, ngajak saya wakilin aja, bapak-bapak usah makan, saya makan, kan wakil rakyat Pak. Jangan bapak-bapak senang saya susah terus. Bercanda Pak. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi sekali lagi, contoh di Musrembang 2016 ini jadi pelajaran buat kita. Pak Wakil, saya mau, alhamdulillah tadi saya mendengar bahwa kita ada di peringkat kedua terbanyak setelah Jakarta Timur. Dibandingkan yang 2016 saya prihatin, memang di bawah. Masa kita hampir setara dengan Jakarta Pusat yang penduduknya nggak ada? Kan tuh aneh gitu. Jawabannya pada saat itu
Alhamdulillah Pak Kapolnya bukan beliau nih kalau nggak salah. Jawabannya sederhana, Pak, semua pamong di bawah tidak mau melaksanakan, takut Pak. Kalau semua takut terus rakyatnya diapain gitu. Ya kan akhirnya musrenbang itu nggak jalan. Sekali lagi dengan izin Pak Wakil Wali Kota, Pak Kapolko dan Pak Camat seluruh pamong, yuk bareng-bareng bantu saya juga. Saya sebagai wakil yang ada di sana juga punya berkas. Jangan tiba-tiba berkasnya itu tingginya 2 meter. Saya harus bedah mana punya selatan nih. Yang penting yang mana. Ini menjadi contoh sekali lagi. Kemarin saya juga ikut musrenbang di Pancoran. Saya sampaikan jangan main-main. Masih prihatin. Saya capek-capek teriak-teriak meminta dinas perumahan bikin, karena beliau mengajukan di dalam RPJMD-nya 50.000 unit rumah susun. Sampai hari ini alhamdulillah baru 7.000. Insya Allah yang ke depan ini janji sama saya minta dana kurang lebih 1,8 triliun. Kemarin kita sepakat dengan teman DPRD menyediain 1,8 triliun. Kemarin kita panggil dinasnya untuk kesiapannya. Alhamdulillah dia nggak sanggup. Contoh ini yang begini yang bikin pusing Pak. Kita udah gelontorkan setuju tok. Ternyata besok tidak. Alasannya Pak waktunya begini gini. Gimana mau capai 17.000 sementara ada usul-usul terus. Artinya apa? Kerjasama ini harus terjaga gitu. Artinya anggota DPRD jangan dibully terus nih. Capek kita. Bayangkan kita targetnya 17.000, kemarin baru rencana konstruksinya saja. Sampai saya agak kasar di rapat kerja Pak. Saya kebetulan yang mimpinnya. Jadi saya bilang, bukan ini seberapa yang bisa diselesaikan. Kita bikin konstruksinya aja dulu Pak Panji gini-gini. Terus sisanya anggarannya kemana? Nanti kita cari alokasi pindah. Loh enak banget 1 triliun ini dimainin gitu. Tapi ya kita harus pahami, mungkin dinasnya juga stres kali kemarin mengajukan 52 lokasi rumah susun Pak Panji. Butuh dana berapa Bu? 3,6 triliun. Kalau nggak ada 3,59 triliun berapa Ibu kira-kira? Coba separuhnya 50% kasih draftnya ke saya sebelum nanti paripurna bangga. Dia susun sendiri Pak, demi Allah dia susun sendiri dan kasih ke saya. Nih Pak Panji udah siap. Ini kita perjuangkan bersama teman-teman dan sepakat. Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan musrenbang kecamatan Tebet. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota dan juga Pak Panji dari anggota DPRD dari Komisi D, benar sekali Pak bahwa kita prihatin ini karena Jakarta Selatan ini urutan nomor 2 yang terbesar Pak. Jadi ada 5 kecamatan yang belum tervalidasi dan terverifikasi. Yang kedua, kami beberapa kali memang bareng dengan Pak Panji. Beliau ini di Komisi D yang sebenarnya bidang PSK, tapi beliau menyampaikan di setiap tempat ini selalu mana yang non fisik Pak. Ini yang memang sesuai dengan tema RKPD kami untuk membangun manusia unggul Jakarta. Ini yang tidak ada di usulan Bapak Ibu untuk usulan non fisik. Memang kita tidak lepas dari kegiatan atau usulan fisik, tapi tentunya ada juga yang non fisik. Bapak Ibu yang saya hormati, memang kita telah melaksanakan Rebuk RW dan musrenbang kelurahan, serta juga kita sudah melakukan survei. Kami yakin dengan tim teknis dari seksi teknis kecamatan maupun dari Sudin perwakilan di Kota Khusus Jakarta Selatan telah melakukan survei teknis. Namun pada kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa ini masih ada yang perlu divalidasi. Karena apa? Karena ada beberapa yang sebenarnya bisa diusulkan pada tahun 2016 ini oleh unit teknis dapat dilaksanakan karena ada di DPA-nya. Ya. Yang kedua, mungkin ada kegiatan kelurahan atau kecamatan yang telah mengakomodir, termasuk di PPSU.
mungkin dapat dilaksanakan oleh PPSI. Karena apa? Karena di unit teknis ini sudah ada kegiatan tersebut, diantaranya anggaran sewaktu-waktu dan juga anggaran yang memang tertera lokasinya di Bapak. Kemungkinan kegiatan tersebut tidak bunyi nama lokasi Bapak, ya. Tapi Jakarta Selatan mungkin itu salah satunya masuk ke kecamatan Tebet atau ke kelurahan Bapak itu. Sebagai contoh misalkan pembentukan saluran se-Jakarta Selatan, mungkin salah satunya di lokasi Bapak Ibu, di kecamatan Bapak Ibu, di kelurahan Bapak Ibu atau di RW Bapak Ibu. Ini yang tahu adalah unit teknisnya. Oleh karena itu sebenarnya kami juga telah menyampaikan informasi pembangunan yang kami kirim melalui email ke kecamatan dan juga mungkin ke kelurahan. Ya, ini sebenarnya bisa disampaikan ke Bapak Ibu pada saat bentuk RW. Namun yang lebih pastinya kembali lagi unit teknisnya, karena biasanya di informasi pembangunan itu hanya gelondongan Pak, nama gitu kegiatannya. Tapi lokasinya yang lebih tahu lagi apa yang sedang dilaksanakan itu adalah unit teknisnya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kami dari Bapeda dan kebetulan mohon maaf ada perwakilannya kebetulan Pak Dani dari Bapeda, Pak dari Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Kami selalu melakukan evaluasi untuk ke depan. Jadi yang dulu namanya 1053 ini sudah tidak ada Pak. Karena pertimbangan kami kemarin 10 untuk usulan RW itu ada beberapa kelurahan. Ya kalau yang memang satu kelurahannya 10 RW pas Pak satu-satu usulannya. Tapi kalau yang satu kelurahannya RW-nya cuma 3 gitu. Artinya bukan kebutuhan tapi keinginan untuk mencapai 10 itu. Dengan pertimbangan itu oleh karena sekarang tahun ini kita lepas dan kita masukkan ke sistem. Mungkin Bapak Ibu yang telah melakukan rembuk RW ya, dan Musrembang Kelurahan, kita mengenal dengan sistem e-rembuk dan juga e-musrembang. Ini maksudnya apa Pak? Jadi pada saat rembuk RW, mana yang ditolak sudah bisa di print Pak di dalam sistem, bisa ditampilkan dan ditempel di kantor sekretariat RW. Di panduannya demikian. Begitu selanjutnya juga pada saat Musrembang Kelurahan itu bisa di print Pak, ditampilkan di Musrembang Kelurahan, di kantor kelurahan dan seterusnya. Lalu bagaimana kami bisa tahu mana yang diteruskan Pak? Gitu. Ada pertanyaan kemarin kemudian. Sesuai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas kecamatan, memahami dan mengetahui usulan masyarakat hasil rembuk RW dengan baik, memastikan usulan masyarakat yang disetujui bukan merupakan kegiatan yang bersifat penanganan segera wajib ditolak. Memastikan usulan masyarakat yang disetujui bukan merupakan kegiatan yang dikerjakan pada tahun 2016. Ini wajib ditolak yang tadi kami sampaikan. Kemudian memastikan usulan masyarakat tidak berlebihan volumenya dan memperhatikan pertimbangan tim teknis. Ingup ya, ada ingupnya, kemudian juga ada instruksi wali kota. Selanjutnya kepada Pak Camat kami minta juga untuk memastikan usulan masyarakat yang disetujui bukan merupakan kegiatan yang bersifat penanganan segera tadi disampaikan, dan juga menjadi JPM artinya jembatan penyeberangan multifungsi. Nanti ini akan kedepannya mungkin akan ditata juga PKL di dalam jembatan tersebut, tapi tentunya dengan dikelola dengan baik. Nah ini hal-hal demikian karena ada di wilayah lain dan di kecamatan lain itu usulannya sampai 4.000 lapangan olahraga. Saya bilang ini satu kelurahan jadi lapangan olahraga semua ini. Jadi lapangan bola voli. Gitu. Ternyata maksudnya hanya 4 unit. Mungkin kita salah teknis atau bagaimana menjadi 4.000. Mungkin dari demikian, terutama untuk yang fisik ya, memastikan juga unit teknisnya alamat lokasi yang jelas, kemudian
membuat rekomendasi teknis terhadap usulan kegiatan yang diusulkan pada usulan Bapak Ibu, apakah kegiatan tersebut dapat diakomodir atau tidak. Bila tidak dapat diakomodir, tim teknis wajib menjelaskan, memberikan alasan yang jelas. Jadi pada saat ini juga sudah, kalau memang ini sudah disurvei, ini bisa tahu Pak, sebenarnya dari unit ini tidak bisa dilaksanakan karena sudah diusulkan di 2016. Kecamatan, ya, kita ada sebagian yang sudah kita bahas, ya, kita kemarin sudah sepakati bersama. Dari sekitar 1.201 usulan Bapak-Bapak sekalian yang masuk, kita sudah bahas yang pada umumnya untuk kegiatan-kegiatan usulan pemasangan lampu, ya, perbaikan lampu dan pemasangan pintu baru itu diterima, ya. Namun nanti akan ada diskresi lagi di dalam musyawarah penjalan kota nanti, ya. Karena tahun ini ada sekitar kurang lebih ada 5.000, ya, dari 5.000 tim dari 2016. Pengunduran atau pemerasan kali itu ditolak, tapi sebenarnya masuk ke gereja kelurahan atau kecamatan dan dikerjakan oleh PPSI. Jadi sebenarnya bukan pembangunan, tapi karena memang di template-nya pembangunan, ya. Tapi tadi sebenarnya sudah kita tadi verifikasi untuk pembentukan, ya. Nah itu dilaksanakan oleh PPSI, dikerjakan oleh PPSI, tapi memang anggaran di kelurahan. Nah ini yang mungkin perlu diluruskan. Kemudian juga kalau ada yang bisa dilakukan melalui bersurat ke unit teknis seperti dari Petra dan juga dengan sudin. Ada hal kecil yang terlupakan tapi mungkin penting. Saya hanya mungkin pertanyaan saya ini, kan tahun 2017 besok itu serentak mesinnya pilkada, ya. Yang maksud saya, apakah perlu diusulkan anggaran untuk buat posko perdamaian atau apa gitu? Terus apakah perlu anggaran itu? Kemudian hal kecil yang terlupakan tapi nanti penting gitu. Mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017. Perlu dianggarkan posko bersama mulai dari Januari sampai dengan Februari. Setiap kelurahan, terus kegiatan sosialisasi pilkada baik melalui tatap muka maupun seperti spanduk dianggarkan di kelurahan. Spanduk bisa. Spanduk udah nggak boleh. Spanduk kita sudah jangan ada spanduknya kita sekarang. Itu bisa Pak. Nggak boleh spanduk tuh. Spanduk. Isinya sosialisasi nanti dalam sumbernya bisa Pak KPU dari Panwas atau PS siapa dengan umum dari Bapak Lurah. Terima kasih. Mungkin hari ini dan besok masih ada perbaikan. Mungkin masih ada yang lokal, sesuai dengan tendang masih ada yang lokal. Jadi nanti kita sisi kembali untuk perbaikan nanti dari kecamatan Lombok paling lama sudah masuk, ya. Sudah masuk ke tingkat kota, kita salah usaha kita. Dan sekali lagi sudah berterima kasih kepada Pak RW, masyarakat yang telah hadir, telah melaksanakan, telah menyaksikan kegiatan kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau yang tidak ada tulisan ditolak berarti diterima semua, terpilih, ya. Tinggal pelaksananya 2017 dan 2016 itu juga sudah ada datanya untuk PU jalan. Jadi berapa RW mungkin nanti bisa minta ke kecamatan dengan Pak Helmi, ya. Pak Helmi kasih nomor telepon Pak Helmi nanti, ya, Pak RW. Mungkin di Makassar Selatan mungkin tidak ada lagi karena kemarin 90%
untuk Manggarai Selatan sudah dilaksanakan mungkin 2017 ya, mungkin di kelurahan lain yang perlu masih memerlukan 2016. Terasa itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terus selesai. Tadi saya buka, sekarang mesti tugas untuk teman-teman ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang dapat kita lakukan. Dan ini semua sesungguhnya merupakan aspirasi dari masyarakat yang sudah kita bahas bersama. Dan ini yang di dalam perencanaan namanya bottom up planning. Jadi perencanaan itu dari bawah. Jadi jangan sampai mencuri dan top down, bukan. Tapi kita bahas bersama-sama, maka ini adalah bottom up, jadi aspirasi dari masyarakat. Kita berharap dengan mekanisme yang baru sekarang ini, aspirasi-aspirasi ini tentu saja bisa diakomodasi di dalam anggaran tahun 2017. Di mana sebagiannya tadi disampaikan sebetulnya sudah bisa dilakukan di tahun 2016. Nah, di luar mekanisme RW dan musrembang, masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara mengirimkan usulan langsung ataupun dengan mengirimkan info dan saran dengan cara buka di sistem e-musrembang namanya. Jadi saya ulangi, sistemnya e-musrembang dengan alamatnya http://2 gitu, mudah-mudahan bacanya nggak salah nih. Jadi musrembang.jakarta.go.id. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya masih memberikan ruang kepada kita semua. Di samping sudah kita melakukan proses tembung RW, kita lakukan musrembang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota, masih juga dibuka ruang di mana kita bisa menyampaikan usulan-usulan langsung ya dengan mengirimkan tadi yang saya sebutkan musrembang.jakarta.go.id. Ya, alhamdulillah ini dimulai tahun 2016 untuk anggaran 2017. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa sekali lagi memonitor proses bottom up planning dengan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Walaupun nanti kita akan evaluasi untuk disempurnakan kembali perencanaan di tahun 2018. Yang kita lakukan ini mendapat berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini merupakan bagian daripada amal baik kita. Ya, terima kasih. Saya tutup acara musrembang tahun 2016 ini untuk anggaran tahun 2017 dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bila berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.